Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang aplikasi turunan pada mata kuliah Matematika Garapan 1 dengan Ibu Pembimbing Ibu Aulia Octavia SSI MSI. Untuk materi aplikasi turunan tentang nilai maksimum, minimum, dan garis singgung. Untuk yang pertama kita bahas tentang nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum bisa disebut juga dengan nilai ekstrim. Yang pertama yaitu nilai ekstrim terbagi menjadi dua, nilai ekstrim maksimum dan nilai ekstrim minimum. Terjadi apabila pada titik kritis. Titik kritis terbagi menjadi tiga. Ujung-ujung selang yaitu A dan B, titik stasioner X sama dengan C, F aksen dalam kurung C yang sama dengan 0, titik singular X sama dengan C, F aksen C tidak ada. Untuk yang kedua yaitu persamaan garis singgung. Sebelum kita mencari persamaan garis singgung, kita harus mengetahui tentang gradien garis M, di mana gradien garis untuk persamaan AX tambah BY sama dengan C1, maka M sama dengan min A per B. Gradien garis untuk persamaan Y sama dengan MX tambah C adalah M sama dengan A. Gradien garis jika diketahui dua titik, misalkan X1, Y1 dan X2, Y2, maka untuk mencari gradien garisnya, yaitu untuk mencari persamaannya, M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Jika dua buah gradien garis lurus berlaku ketentuan apabila saling tegak lurus, maka M1 kurang M2 sama dengan min 1 atau M1 sama dengan min 1 per M2. Apabila saling sejajar, maka M1 sama dengan M2. Untuk mencari persamaan garis singgung suatu kurva, jika diketahui gradien garis M, maka menyinggung titik X1, Y1, maka persamaan yang harus digunakan adalah Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Di dalam contoh soal nanti ada. Yang kedua yaitu apabila diketahui dua titik, misalkan Y1, X1, Y1 dan X2, Y2, maka untuk persamaan garis singgungnya dari titik digunakan persamaan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Baiklah, kita masuk ke dalam soal aplikasi turunan. Soal yang pertama, jika kuat arus suatu tahanan mengalir sebesar Q sama dengan 4T kuadrat ditambah 8T ditambah 5 dan selang atau jarak sebesar 2,4 dengan Q menyatakan jumlah muatan yang mengalir dengan satuan kolom dan T menyatakan waktu dalam 1 sekon. Tentukan kuat arus maksimum dan kuat arus minimum dari tahanan tersebut. Langkah pertama, kita harus mencari titik ujung interval. Titik ujung interval. Untuk mencari titik ujung interval ini, kita harus mensubstitusikan 2,4 ke dalam persamaan Q 4T kuadrat ditambah 8T. Kita harus mencari substitusinya satu-satu. Yang pertama angka 2. T sama dengan 2, kita substitusikan ke dalam persamaan Q dalam kurung T sama dengan 4T kuadrat ditambah 8T ditambah 5 sama dengan Q, T nya kita ganti dengan 2, 4 dalam kurung 2 pangkat 2 ditambah 8 kali 2 ditambah 5 sama dengan 4 kali 4 karena 2 pangkat 2 yaitu 4 ditambah
dengan 16 ditambah 16 ditambah 5 sama dengan hasilnya 37. Untuk mensubstitusi dua tersebut. Yang selanjutnya yaitu angka 4. Kita substitusikan ke dalam persamaan T sama dengan 4. Sama seperti cara yang pertama tadi, Q dalam kurung T sama dengan 4T kuadrat ditambah 8T ditambah 5. Q, T-nya kita ganti dengan 4 sama dengan 4 dikali 4 kuadrat ditambah 8 kali 4 ditambah 5. Q dalam kurung 4 sama dengan 4 dikali 16 ditambah 32 ditambah 5. Q dalam kurung 4 sama dengan 64 ditambah 32 ditambah 5 sama dengan 101 untuk hasil substitusi yang kedua. Setelah kita mendapatkan nilai dari ujung interval, langkah yang selanjutnya kita mencari titik stasioner. Mencari titik stasioner. Untuk titik stasioner ini didapatkan dari turunan pertama dan persamaannya harus sama dengan 0. Dengan persamaan pertama kita saling kembali, Q dalam kurung T sama dengan 4T kuadrat ditambah 8T ditambah 5. Kita cari turunan pertamanya, sama dengan 2 dikali 4 8T, pangkatnya dikurang 1 karena sudah dikali dengan 4, 2-nya dikurang 1 menjadi pangkat 1, kalau pangkat 1-nya tidak usah ditulis, ditambah 8, T-nya sudah habis. Ini adalah turunan pertamanya. Kita buat dq per dt sama dengan 8T ditambah 8 sama dengan 0. 8T sama dengan min 8, karena yang plus 8 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi min, kalau dia min menjadi positif. T 8 kita pindah ruaskan juga ke sebelah kanan menjadi 8, T sama dengan min 1. Setelah dapat hasilnya min 1 untuk titik stasioner, kita substitusikan hasil dari titik stasioner kepada persamaan Q sama dengan 4T kuadrat ditambah 8T ditambah 5. Kita tulis dulu soalnya. Q dalam kurung T sama dengan 4T kuadrat ditambah 8T ditambah 5. Kita ganti T-nya dengan 1 min 1 sama dengan 4 dikali min 1 kuadrat ditambah 8 kali min 1 ditambah 5. Q sama dengan min 1, min kali min positif, jadi hasilnya 4 ditambah dikurang min 8 ditambah 5, hasilnya yaitu 1. Sudah kita dapatkan titik stasioner dari substitusinya. Langkah siap dapat hasil dari titik stasioner, kita mencari titik singular. Yang ketiga, kita cari titik singular.
Karena DQ dan DT-nya sudah kita ketahui, maka T sama dengan 2. 2 ini dari persamaan yang di atas tadi menuju Q dalam kurung 2 sama dengan 37. Siapa itu? Q sama dengan 4. T sama dengan 4 sama dengan menuju Q dalam kurung 4 sama dengan hasilnya 101. Dan yang terakhir yaitu T sama dengan 1 menuju Q dalam kurungnya hasilnya 1 hasilnya yaitu 1. Jadi nilai kuat arus maksimum dan minimumnya yang 110 ini adalah kuat arus maksimum, dan yang satu adalah kuat arus minimum. Jadi dapat disimpulkan kuat arus maksimum dari tahanan sebesar 101 ampere dan kuat arus minimum yaitu 1 ampere. Baik, kita lanjut dengan soal yang kedua, yaitu garis singgung kurva Y sama dengan buka kurung X kuadrat ditambah 2 tutup kurung berpangkat 2 yang memiliki titik 1,9 memotong sumbu Y di titik. Jadi langkah pertama kita harus mencari gradien atau kemiringan garis persamaan. Dari persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2 tutup kurung berpangkat 2. Persamaan ini kita salin dulu seperti ini. Kita cari turunan pertamanya seperti Y aksen sama dengan 2 yang ini pindah ke depan, tutup kurung X kuadrat ditambah 2 dikali 2X. Di bawahnya Y aksen sama dengan 4X. 4X ini 2X yang di belakang dikalikan dengan 2 tutup kurung X kuadrat ditambah 2. Setelah dapat hasil Y aksen dari turunan pertama ini, kita cari gradien garis. Gradien M sama dengan Y aksen X. X ini kita ganti dengan 1 ini sama dengan Y aksen dalam kurung 1. Setelah dapat hasil 1, Y aksen sama dengan Y aksen ini kita pindahkan ke sini, 4X buka kurung X kuadrat ditambah 2. X nya kita ganti dengan 1 ini sama dengan 4 dikali 1 buka kurung 1 kuadrat ditambah 2 tutup kurung. Jadi 4 kali 1 4 buka kurung 1 kuadrat 1 ditambah 2
sama dengan 3. 3 dikali 4 sama dengan 12. Dapat hasil gradien garis M yaitu 12. Setelah kita dapat gradien garis M, langkah selanjutnya kita harus mencari garis singgungnya. Garis singgung. Rumus dari garis singgung yaitu Y kurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Ini adalah rumus persamaan dari garis singgung. Rumus. Setelah rumusnya dapat, kita masukkan angkanya. Y kurang Y1-nya. Y1-nya adalah yang ini, adalah 9 kurang 9 sama dengan M-nya adalah gradien dari 12 ini. Ini adalah M 12 buka kurung X dikurang X1-nya adalah 1 yang ini. 1. Setelah itu Y sama dengan 12 dikali X, 12X dikurang 12, yang 9 kita pindah luaskan ke kanan menjadi plus 9. Y sama dengan 12X dikurang 3. Ini adalah persamaan dari garis singgung. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu titik potong. Kita cari titik potong sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0. Jadi kita ubah ini X-nya menjadi 0. Y sama dengan 12X dikurang 9 dikurang 3. Y sama dengan 12, kita ganti X nya dengan 0 dikali 0 dikurang 3. Y sama dengan min 3. Maka titik potongnya adalah 0, min 3. Itu hasil. Lanjut kita bahas soal yang ketiga. Tentukan gradien garis fx sama dengan 6x kuadrat dikurang 10 yang melalui titik 2,4. Lalu tentukan persamaan garis singgungnya. Langkah pertama yaitu kita cari gradien garis dengan cara turunan pertama dari fx. Kita turunkan turunan pertamanya dari fx, yaitu fx sama dengan 6x kuadrat dikurang 10 M sama dengan f aksen X turunannya yaitu 2 ini kita kalikan kepada 6 sama dengan 12X. Kita masukkan kepada gradien M. Gradien M. Ini X, ini Y. Gradien M. Jadi X-nya sama dengan 2 yang ini. 2 yang ini kan, yaitu 12 sama dengan 12
X-nya kita ganti dengan 2 sama dengan 24 gradien dari M-nya yaitu 24. Setelah dapat gradien M-nya, kita cari persamaan garis singgung. Rumus dari persamaan garis singgung yaitu Y kurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Ini adalah rumus dari persamaan garis singgung. Rumus Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Y-nya Y dikurang Y1-nya. Y1-nya adalah 4. Y1-nya adalah 4 yang ini. 4 dikurang M. M-nya adalah 24 ini. 24 buka kurung X dikurang X1-nya adalah 2. Y sama dengan 24 kita kalikan ke dalam 24X dikurang 48 Y sama dengan 24X dikurang 48 ditambah 4 Y sama dengan 24X